Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar dimanapun berada, pada kesempatan ini channel Bayu Asik ingin berbagi tentang vaksin. Karena kita sekarang sedang vaksin. Apakah kita perlu vaksin? Bagaimana reaksi vaksin pada tubuh kita? Apakah orang yang divaksin tidak akan kena COVID lagi? Apakah yang sudah divaksin masih perlu swab antigen? Yuk kita bahas secara sederhana sesuai dengan pengetahuan anak SMA. Oke, anakku sekalian, juga sekalian ya, kalian pahami materi ini. Kenapa harus divaksin? Apakah akan terbebas COVID-19 setelah divaksin? Masih perlu swab antigen kalau sudah divaksin, bahkan sudah lengkap 2 kali? Nah, saya yakin sahabat pintar dimanapun berada sudah tahu jawabannya. Tetapi kita bahas lagi ya secara sederhana. Nah, kita mulai dari coronavirus yang lihat ada mahkotanya nih. Oke, ini ada 2 nih. Virus corona masuk terpajan secara alamiah ke dalam tubuh manusia nih, yang A ya ini. Yang kedua, virus bisa masuk melalui vaksinasi nih, yang udah dibolongin nih mata-matanya, sudah tidak bersenyum lagi. Ini virus hidup dan kuat, ini virus mati dan lemah. Nah, bagaimana infeksi virus sebelum vaksin? Nah, ini virus corona yang kuat. Ini ada reaksi imunitas tubuh, ada sel T nih yang menghadapi virus. Terus ada kemungkinan kalau daya tahan tubuhnya melemah, tidak mampu melawan virus, kita sakit parah dan berakhir dengan kematian. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, sakitnya ringan, dan berakhir dengan sembuh. Jadi semua orang yang terpapar virus corona, ya ada 2 kemungkinan. Jika daya tahan tubuhnya lemah, bisa sakit parah dan meninggal. Jika daya tahan tubuhnya kuat, ya sakitnya ringan dan bisa sembuh. Siapa sih yang biasanya sakitnya parah? Ya tentu orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah karena memang sudah sejak lama punya penyakit yang menahun. Dengan sakit menahun aja daya tahan tubuhnya itu sudah lemah karena sudah melawan istilahnya berbagai musuh setiap saat, bertahan terus. Sekarang diserang oleh virus corona, ya paling kuat ya kalah langsung. Itu biasanya manula atau orang yang sudah punya komorbid dengan penyakit-penyakit yang berat. Nah, bagaimana orang yang sehat, muda, daya tahan tubuh bagus, terkena virus kuat, ya tubuhnya bisa melawan. Ya ada sembuh gitu. Itu tanpa vaksin. Bagaimana kalau divaksin? Disuntik vaksin, ya vaksinasi, virusnya virus mati. Jadi virus yang lemah ya yang dimasukkan, tubuh tetap bereaksi. Reaksi imunitas tubuh ya hanya gejala ringan. Tubuh tetap bereaksi karena tubuh tidak tahu virus mati atau virus yang hidup kuat karena bentuknya tidak berubah. Yang berubah isinya dalamnya. Jadi tetap tubuh bereaksi tapi hanya ringan saja karena virusnya tidak melawan. Dan bisa dipastikan sembuh dan otomatis di dalam tubuh pasien tersebut atau orang yang sudah divaksin ada antibodi. Apa itu antibodi? Ya kita logikakan aja, antibodi itu senjata melawan virus. Gitu. Jadi perlu nggak divaksin ya?
Nah, kita lihat lagi sekarang. Nah, sekarang infeksi setelah vaksin. Jadi orang itu sudah divaksin tapi terpapar lagi. Jadi bisa kan? Jadi walaupun Anda sudah 2 kali divaksin, sempurna lah itu, anggap dosisnya sudah sempurna, tetap masih bisa terpajan oleh virus corona, bisa aja masuk. Nah, virusnya kuat ya kalau masih ini, karena ini bukan dari vaksinasi, ini virus langsung dari alam, tapi kondisi tubuh sudah divaksin. Tubuh ada reaksi imunitas. Nah, tidak ada ini yang istilahnya reaksi sampai parah. Paling reaksinya hanya ke keringan dan tidak ada kematian. Karena yang dimasukkan kan, karena virus beneran ini kemungkinan besarnya hanya ringan karena di dalam tubuh si pasien yang sudah divaksin sudah ada antibodi. Jadi ada senjata melawan virus. Jadi kemungkinan sembuh itu sangat besar. Jadi adakah kemungkinan yang setelah divaksin masih kena virus dan mati? Ya mungkin aja 1% ya, karena vaksin sendiri keakuratannya tidak 100%. Bisa jadi setelah divaksin seseorang itu tidak ada gejala, tidak merasakan apa-apa. Jadi vaksinnya tidak memberikan efek samping apa-apa. Jadi si virus yang dimasukkan itu tidak menyebabkan tubuh membentuk antibodi. Ya udah, pada saat virus sesungguhnya masuk, ya udah. Tapi itu kegagalan 1% ya. Tapi yang normal seandainya sudah divaksin, maka harus ada reaksi dan tubuh akan membentuk antibodi. Nah, bagaimana sahabat pinter yang kemarin divaksin? Ada nggak tanda-tanda gejala-gejala ringan? Kalau sahabat sudah ada gejala-gejala ringan setelah divaksin, berarti bagus, tubuhnya bereaksi, dan setelah itu tubuh membentuk antibodi. Tapi setelah divaksin, tidak ada gejala apa-apa, biasa saja, bisa jadi vaksinnya tidak akurat atau tidak bermanfaat untuk tubuh Anda. Jadi kalau suatu saat Anda terpapar virus betulan, ya tubuh belum punya antibodi. Oke, jadi begitulah sahabat pintar dimanapun berada. Jadi kemungkinan kalau kita sudah divaksin, walaupun itu 2 kali, tetap masih bisa terpapar virus corona. Hanya efek samping pada kita virus itu tidak akan menyebabkan parah karena tubuh kita sudah ada antibodi. Nah, kalau Anda mau bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, apakah kita perlu swab antigen? Perlu ya, karena tubuh kita aja masih bisa terpapar virus. Seandainya kita terpapar virus, gejalanya ringan, sehingga kita masih bisa keluar negeri kemana-mana, pas di swab antigen positif, bisa nggak menularkan? Bisa dong, pasti bisa. Jika orang-orang yang belum divaksin tertular, dia bahaya banget. Gitu. Tapi kita tetap walaupun sudah divaksin harus tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menjaga sistem imun dengan makan yang bergizi dan tidur yang cukup. Jadi walaupun kita sudah punya senjata dalam tubuh, kemungkinan terpapar masih ada dan kemungkinan menularkan pun masih ada. Oke, sahabat pintar, kira-kira seperti itu ya. Jadi vaksin tidak menghalangi virus masuk. Vaksin hanya memberikan pertahanan tubuh dan kita masih kemungkinan terpapar. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita bisa berpuasa, bisa beribadah di bulan Ramadan dengan khusyuk. Dan anak-anakku sekalian dan sahabat pintar dimanapun berada dan guru-guru yang kami cintai, kita akan ketemu lagi dengan siswa-siswa kita di kelas. Karena kita sudah divaksin, berarti seandainya anak-anak kita memaparkan ke kita, kita tidak akan sakit parah, insya Allah. Ya, selamat bulan Ramadan tahun 1412 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.